jangan pernah memandang masalah sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita, tapi pandanglah masalah sebagai tantangan untuk dicarikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita berada di podcast Aisyah Mesir. Kali ini hostnya saya Nadia bersama tamu spesial kita, yaitu ada Ibu Dr. Irianti Usman MA dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Nadia. Iya. Oke, tanpa berpanjang-panjang langsung saja mungkin kita mau sedikit perkenalan dulu dari Ibu Irianti Usman. Dan Ibu ini kan sebagai kita tahu menekuni di bidang psikologi Islam dan studi gender wanita, betul Bu? Lebih kepada background saya psikologi pendidikan, tapi sekarang ingin fokus pada psikologi Islam gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya. Oke. Saya itu beruntung diberikan Allah kesempatan ya Mbak Nadia mendapatkan beasiswa Fulbright untuk meneruskan S2 saya di Amerika, kemudian lanjut lagi S3 di situ ya. Jadi pilihan saya waktu itu educational psychology atau psikologi pendidikan gitu ya. Karena saya menganggap psikologi yang paling keren itu adalah psikologi barat. Yang saya tahu cuma itu. Saya sempat sampai 12 tahun di Amerika, kemudian menyelesaikan sekolah dan kemudian sempat mengajar juga psikologi di Amerika. Akhirnya tahun 2011 pulang ke Indonesia gitu ya. Dan bukannya mengajar lagi, saya di Amerika mengajar, tapi di Indonesia saya nggak ngajar, malah bikin bisnis ya, saya bikin kursusan bahasa Inggris waktu itu. Kenapa nggak bikin biro psikologi? Waktu itu belum merasa orang Indonesia masih ngeri dengan namanya ketemu psikolog ya, tahun 2011 gitu. Terus tahun 2015 saya tuh ketemu dengan seorang ahli tasawuf gitu ya, dari Mesir juga gitu ya, orang Mesir tapi yang sudah jadi warga negara Indonesia gitu kan. Dan beliaulah yang kemudian membuat saya tuh kaget banget kalau ternyata yang disebut psikologi itu semuanya ada di Quran gitu loh. Psikologi yang komprehensif, psikologi yang healingnya itu jangka panjang gitu loh. Ya, jadi yang saya tahu selama ini gitu ya, dari ilmu psikologi yang saya dapatkan selama ini, ketika ketemu psikolog enakan gitu, lebih enak-enakan ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan habis itu kambuh lagi sakit hatinya gitu kan, stresnya atau jadi ya kayak gitu. Saya pikir ini kalau begini terus bisa-bisa seumur hidup dengan psikolog gitu kan ya. Nah ketika saya bertemukan dengan yang disebut dengan konsep psikologi Islam itu gitu ya, saya merasa wow, ini solusinya benar-benar jangka panjang gitu loh. Jiwa jadi tenangnya jangka panjang, permasalahan itu kita pandang sebagai sesuatu yang berbeda, nggak sama lagi kayak dulu. Kemudian cara kita memandang Allah, memandang ibadah, memandang kehidupan, semuanya totally different. Dan apapun yang dibahas dalam psikologi Islam itu betul-betul untuk membantu kita, nggak cuma untuk healing diri kita sendiri, tapi juga bisa membantu orang lain. Jangka waktunya cepat ya, jadi apa istilahnya, nggak harus bergantung pada psikolog seumur hidup gitu loh. Nah, gitu Mbak Nadia. Oke, kalau ini jadi dari barat ke timur, iya, benar sekali. Iya, dan akhirnya menemukan pencerahan di psikologi Islam dan luar sekarang biasa. ingin mendalami psikologi Islam Sedalam-dalamnya, karena kayak ini sesuatu yang sudah ada di lemari kita sepanjang umur ya, sejak lahir. Quran dan hadis itu sudah ada, tapi baru tahu kalau ternyata semua solusi itu ada di situ gitu loh. Ya. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, Mbak Nadia. Kan kita sudah mendengar pernyataan Ibu soal ternyata psikologi Islam itu seperti menjawab tantangan kita seumur hidup. Yes. Nah, mungkin bisa dipaparkan lagi apa sih perbedaan psikologi dan hubungannya psikologi dengan kesehatan mental? Psikologi Islam. Psikologi secara umum. Oke. Jadi kalau definisi psikologi sendiri ya, kalau itu kan ilmu ya, psiko itu jiwa, ilmu jiwa yang membahas tentang behavior seseorang, apa yang melatar belakangi perilaku seseorang gitu kan ya, dan cara berpikir seseorang itu ilmu jiwa lah ya. Dalam bahasa Yunani juga disebut dengan ilmu tentang jiwa.
Nah, itu sederhana sekali gitu kan ya. Nah, sedangkan tujuannya ya untuk membantu seorang merasa lebih baik dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik gitu maksudnya ya. Dalam keadaan apapun juga itu disebut dengan psikologi konvensional. Tapi kalau psikologi Islam itu beda, nak, ya. Jadi kalau psikologi Islam itu suatu ilmu ya yang betul-betul membahas tentang potensi-potensi apa saja yang dimiliki jiwa seseorang gitu ya. Jadi kita itu terlahir bukan dalam keadaan nebula rasa, istilahnya tidak punya potensi apa-apa. Jiwa manusia itu sudah diciptakan Allah dari awal punya kecenderungan untuk memilih jalan fujur atau jalan takwa. Sudah ada kecenderungan itu dari awal gitu kan ya. Dan ada lagi basic potential lainnya yang disebut dengan fitrah manusia ya, seperti fitrahnya untuk gampang mengeluh, gampang depresi kalau diberi bencana gitu kan ya, kemudian jadi sombong dan kikir dan jongkak kalau diberi kesenangan. Semua ada di Quran gitu kan ya. Nah, jadi semua potensi-potensi jiwa manusia itu dibahas dalam psikologi Islam ini dengan standarnya ya, standarnya adalah Quran dan hadis. Jadi apapun yang bersesuaian teori-teori yang ada ini, yang bersesuaian dengan Quran dan hadis itu kita ambil. Yang nggak bersesuaian kita buang. Jadi bukan berarti kita hilangkan sajalah psikologi konvensional, itu nggak perlu. No. Mereka kan juga melakukan penelitian gitu kan ya. Mereka kecuali Freud ya, psikoanalisis dari Freud itu bukan berdasarkan penelitian tapi asumsi pribadi. Ya, asumsi pribadi, nggak pernah teliti secara ilmiah ya, itu pikiran-pikiran beliau saja. Nah, itu yang paling banyak dipakai di dunia sekarang itu. Ya kan, psikoanalisis. Nah, sedangkan pengikut-pengikut Freud sendiri sudah pada berlarian, berpergian, seperti Carl Gustav Jung pergi ya, Karen Horney pergi lagi. Pokoknya begitu mereka kenal dengan jauh tentang psikoanalisis, mereka langsung berubah, ya, bikin teori sendiri gitu ya. Nah, itu terjadi. Jadi psikologi Islam itu betul-betul memandang manusia itu dengan kekompleksannya, ya, dengan fitrahnya, dengan kecenderungannya, kemudian bagaimana dinamika dari kecenderungan itu dipelajari, ya, dan akhirnya dijadikan cara untuk membuatnya jadi halim, ya, bagaimana cara membuat jiwa yang punya potensi yang fitrah yang berbeda dengan setan dan malaikat itu jadi halim atau tenang gitu ya. Jadi contohnya dalam surat Al-Ma'arij ya, dalam ayat 19 ya sampai 21 Allah mengatakan kami menciptakan manusia itu memang dengan kecenderungan untuk berkeluh kesah, untuk stres, depresi gitu ya, kalau diberi masalah ya. Jadi kalau mereka diberi masalah mereka stres, kalau mereka diberi kesenangan langsung kikir dan sombong. Nah, itu memang sifat dasar manusia. Tapi ada obatnya kata Allah ya. Kelanjutan ayat-ayatnya dari surah Al-Ma'arij itu ya sampai ayat 34 itu memberikan solusinya. Dan ternyata research yang membahas tentang itu semuanya membuktikan itu benar, memberikan ketenangan jiwa, menstabilkan dalam equilibrium gitu loh. Ya, jadi stabil gitu jiwa orang jadinya gitu kan ya. Nah, itu semua itu dari apa yang dikatakan dalam Quran dan dibuktikan dengan research yang bukan orang Islam yang melakukan researchnya. Semua mengatakan bahwa sedekah itu memang menenangkan dan membahagiakan. Semua mengatakan bahwa menghindari zina itu memang memberikan ketenangan. Tidak mengingkari janji itu memberikan ketenangan. Semuanya itu dikatakan Allah dalam Al-Ma'arij itu dalam Quran. Ya, dan banyak lagi ayat lainnya pasti ya. Itu memang kunci dari ketenangan jiwa yang punya kecenderungan-kecenderungan yang dua, jalan yang dua tadi ya, fujur dan takwa tadi itu. Itulah psikologi Islam. Bedanya dengan konvensional. Ya. Jadi nggak sesederhana konvensional, jadi sangat kompleks. Kalau perbedaan besarnya aja menurut Ibu antara psikologi Islam dengan psikologi konvensional atau psikologi modern Barat itu kira-kira apa Bu perbedaan Sistem besar? nilainya. Kalau sistem nilai atau standar tertinggi dari psikologi Islam hanya Quran dan hadis. Sumbernya. Ya, kalau teori-teori lain itu kita tahu sendiri ya, Freud pembenci Tuhan. Ya, Freud mengatakan bahwa yang namanya umat beragama itu adalah umat yang bodoh. Ya, itu disebut dengan universal neurosis, sakit jiwa universal. Siapapun orang di dunia ini yang beragama itu sakit jiwa, katanya gitu ya. Karena gejalanya mirip-mirip, katanya gitu. Siapa lagi? J.B. Watson, seorang ateis. Ya, Vygotsky, seorang ateis. Jadi
siapa lagi, Darwin itu juga ateis kan, maksudnya awalnya beragama kemudian karena marah anaknya meninggal, marah pada Tuhan, benci dengan agama ya. Iya. Nah itu semua orang-orang itu orang-orang yang sistem nilainya ya bukan dari Quran dan hadis. Jadi aneh banget ketika Dr. Malik Badri tahun 1978 ya di sebuah seminar konferensi psikolog muslim mengatakan Anda itu seperti apa orang yang masuk ke lubang biawak, orang masuk ke lubang biawak, Anda masuk juga ke lubang biawak. Rasulullah mengatakan jangan punya sifat ikut-ikutan gitu. Kamu tahu bahwa sistem nilai para orang yang membuat teori ini tidak sesuai dengan sistem nilai kita, ya. Nah, seperti Freud contohnya gitu kan, seperti yang lain-lain. Kenapa kalian ikut-ikutan menggunakan sistem nilai itu? Kata Malik Badri, ayo kembalilah para muslim psikologis seperti gitu kan, kembali kepada sistem nilaimu, itu perbedaannya, ya, itu perbedaan besarnya. Nah itu menarik sekali karena ternyata di dalam Islam sendiri kan kita sudah mempunyai dua sumber utama yang itu menjadi pedoman untuk kehidupan kita ya. Dan mungkin Ibu bisa menceritakan juga tentang sejarah ilmu psikologi ini sendiri di peradaban Islam. Barangkali ada ilmuwan-ilmuwan yang sudah lebih dahulu menemukan teori-teori dan lain sebagainya. Bagus sekali. Jadi kalau yang namanya ilmu psikologi konvensional sendiri sebenarnya itu lahir tahun 1957-an gitu kan, 1857. Ya, sedangkan prinsip-prinsip tentang level-level dari penyakit jiwa gitu kan ya, kemudian bagaimana cara menghandle sakit jiwa yang level rendah, level menengah, level tinggi, itu semua tahun abad ke-9 aja udah dikatakan pertama kali oleh seorang dokter, seorang sufi ya, yang bernama Al-Balkhi contohnya. Ya, Al-Balkhi mengatakan bahwa penyakit jiwa itu terbagi 3 banyak. Ada mild depression, moderate depression, dan major depression. Kalau yang mild, yang sedih-sedih banget aja, nah itu bisa dihandle dengan CBT. Itu yang pertama kali ngomong soal CBT itu Al-Balkhi. Yang ngomong soal klasifikasi penyakit jiwa itu Al-Balkhi, abad ke-9. Sedangkan ilmu psikologi konvensional kapan? 1857, jauh banget gitu kan ya. Nah itu dari situ aja kita sudah lihat bahwa kemudian kayak Ibnu Sina, ya, seorang sufi juga, seorang dokter, ya juga mengatakan hal yang sama bahwa bagaimana cara menghandle histeria, cara menghandle orang yang yang mengalami seizure. Itu seizure bahasa Indonesianya apa sih? Step gitu ya, kayak gitu, ayan gitu kan ya. Bagaimana cara menghandle-nya? Ya sudah Ibnu Sina itu. Kemudian Al-Balkhi juga ngomong soal mind, body, and spirit yang saling terintegrasi. Ya, bahwa orang yang sakit jiwa itu nggak bisa cuma diberesin, terutama yang sakit jiwanya berat ya, seperti skizofrenia, bipolar disorder, itu kan sifatnya organik ya, sifatnya ada yang salah di organnya gitu kan, di sarafnya. Nah itu nggak bisa kita handle hanya dengan ngomong counseling gitu kan, nggak bisa, harus juga dengan makan obat-obatan. Maka di rumah sakit pertama di Irak itu ya, rumah sakit jiwa pertama di Irak itu ya, di sana itu dibikin rumah sakit jiwanya seperti di istana ya, seperti di Cordoba itu gitu ya, dengan taman-taman ya, yang pohon-pohonnya itu semuanya tetap pohon-pohon herbal untuk obatnya. Itu jadi dia mengkombinasikan bahwa yang namanya sakit jiwa itu harus dihandle secara komprehensif, mind, body, and spirit. Sedangkan coba kalian lihat aja di psikologi konvensional. Contohnya Freud gitu kan ya, dia ngomong soal unconscious saja gitu kan ya. Kalau untuk behaviorism ngomong soal kita nggak ada yang namanya mind, itu hanya ada keotomatisan, kita ngikut aja bagaimana lingkungan mengatur kita, begitulah kita akan mempertahankan sebuah behavior katanya gitu. Jadi semuanya serba parsial, nggak lengkap. Tapi dalam Islam itu ya, dengan ilham ya, inspirasi yang mereka peroleh dari Allah SWT, dengan kecerdasan mereka bisa melihat bahwa itu harus, manusia itu terdiri atas jasad dan roh dan pikiran dan akal gitu. Itu harus semuanya diobatin. Jangan diobatin jasadnya aja atau dianggap akalnya aja, nggak bisa ya. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Balkhi itu sudah mendetail banget. Contohnya untuk CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy, atau terapi bicara gitu ya, itu nggak bisa untuk orang dengan level major depression contohnya, untuk depresi yang berat
ya. Kenapa? Karena ada yang rusak di sarafnya. Harus makan obat, dan gitu. Sambil makan obat, lihat taman-taman yang indah di sekeliling rumah sakit jiwa. Kemudian berolahraga, gitu kan, bersosialisasi, semuanya dirangkum. Nah, coba bandingkan dengan rumah sakit konvensional dari psikologi ya. Itu sampai dikejut dengan listrik ya, sampai diikat, sampai itu manusia dilakukan ngeri banget gitu loh. Nggak sesuai dengan sistem kemanusiaan, cara berpikir kemanusiaan, dan nggak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang yang sakit jiwa gitu ya. Bahwa mereka butuh diobati jiwanya, diobati akalnya, diobati badannya ya, dan diperlakukan sesuai dengan seharusnya manusia gitu. Nah itu terjadi gitu loh. Nah itu gagal, rumah sakit yang seperti itu tuh gagal pisang ya. Nah sekarang kembali lagi kepada yang tadi itu ya. Kita bisa melihat betapa orang-orang yang diberi inspirasi oleh Allah ya, ilmuwan yang diberi inspirasi oleh Allah, solusi mereka selalu komprehensif, gak pernah setengah-setengah parsial gitu. Nah selanjutnya kira-kira setelah kita membahas perkembangan psikologi yang sedemikian rupa hebatnya, yaitu dari abad ke-9 bahkan ditemukan oleh para ilmuwan Islam, kira-kira kan itu tadi dalam bentuk rumah sakit ya Bu, itu perawatan rumah sakit oleh dokter jiwa pertama di Irak ya, di Baghdad ya. Nah kira-kira untuk skala diri sendiri terlebih dahulu, kita apa yang bisa kita lakukan sih ketika misal kita mengalami depresi atau stres, banyak beban, atau misal merasa kehilangan, itu kan salah satu ujian musibah yang kita perlu nih untuk mengatur emosi atau meregulasi diri sendiri agar kita tidak berlarut-larut gitu. Kira-kira dalam Islam apakah ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menangani masalah-masalah seperti itu? Bagus sekali pertanyaan Mbak Nadia ya. Jadi hal pertama yang menyadarkan Bu Yanti tentang kebenaran psikologi Islam itu adalah sebenarnya sajaknya ini baru Bu Yanti baca beberapa waktu terakhir ini ya, jauh sebelum Bu Yanti sadar bahwa ternyata ini psikologi Islam ini menyembuhkannya lama. Jadi sajak ini begini kata Rumi, tahu kan ya, Jalaluddin Rumi ya, aku mencintai permasalahanku katanya, karena yang memberiku masalah adalah yang paling mencintaiku. Itu sampai Bu Yanti nangisnya lama gitu ya. Kemudian Bu Yanti baca buku dari Imam Al-Ghazali ya, The Alchemy of Happiness ya, kimia kebahagiaan. Semakin Bu Yanti setiap lembar itu sampai nangisnya lama, sampai buku itu rusak gitu ya. Kenapa? Karena Bu Yanti selama ini betul-betul kufur nikmat. Istilahnya apa? Bu Yanti nggak tahu kalau nggak mungkin ya Allah yang mati-matian membela kita sampai terpaksa mengusir penghulu malaikatnya bernama Harits itu ya, yang itu kan yang di setan itu kan dari penghulu malaikat, dari malaikat kepala malaikat yang paling soleh waktu itu durhaka kepada Allah gara-gara cemburu dengan namanya Adam ya kan? Nah Allah tuh mati-matian membela Adam sampai menggituin malaikatnya gitu kan, kamu ingkar gitu kan, silakan kamu turun ke dunia gitu, keluar dari surgaku gitu ya. Nah kok bisa, mana bisa kita menganggap bahwa malapetaka atau musibah atau bala yang menimpa kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah untuk menghancurkan kita, nggak masuk di akal gitu. Kalau dulu kan begitu Bu Yanti mikirnya, ya saya sudah sholatnya rajin banget, puasanya rajin, saya baca Quran rajin, kok bisa Tuhan beri ke saya ujian segini-gini beratnya gitu-gitunya, kok bisa, kok tega gitu ya. Kalau sekarang Bu Yanti baru dengan adanya psikologi Islam, Bu Yanti merasakan bahwa setiap ada musibah atau bala itu kepada Bu Yanti, pasti Allah berikan sebagai wujud cintanya pada Bu Yanti gitu ya. Itu berbeda dengan dulu kalau gitu. Kalau dulu kan enggak. Nah, Bu Yanti selalu mencari hikmahnya apa kira-kira ya. Misal pernah kejadian waktu itu tahun berapa itu, 5 tahun yang lalu ya, Bapak lagi ngambil uang di ATM, tahu-tahu ATM-nya nggak bisa keluar ya, tahu-tahu ternyata di scam orang ya, langsung habis 100 sekian juta dalam waktu 13 menit ya kan. Kalau Bu Yanti belum kenal psikologi Islam akan marah-marah pada suami, kok bisa dan kok Tuhan tega gitu kan, uang kan berharga banget untuk sekolah anak segala macam.
Tapi yang Bu Yanti lakukan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira apa ya maknanya nih ya Allah, gitu kan ya. Mungkin aku kurang sedekah ini, maka Bu Yanti bersedekah. Mungkin dan itu ada suami Bu Yanti tuh di situ ya. Bukti saksinya mengatakan bahwa langsung Allah balasnya berlipat-lipat-lipat. Ya. Tapi itu sebenarnya itulah ketika para wali Allah itu tidak diberi musibah oleh Allah gitu kan ya, dalam waktu beberapa waktu aja langsung stres mereka. Kenapa? Apakah Tuhan benci? Apakah gitu ya? Nah, itu sikap seperti itu, sikap selalu mencari hikmah di balik semua musibah dan bala itu yang membuat kita jadi tenang terus. Ya, kayak kemarin juga ada kejadian, ada yang salah satu startup Bu Yanti mengatakan, Bu, kita kehilangan uang sekian juta, Bu. Oke, baca innalillah. Kemudian kamu duduk, berwudu dulu sebentar, baring sebentar, kemudian pikirkan kenapa. Kita pikirkan, kita bersabar bersama-sama. Nggak sampai 10 menit kemudian dia nelfon, iya Bu, saya salah, kayaknya itu yang salah, Bu, itu salah. Oke, gitu kan. Tapi kita udah tenang aja, nggak marah-marah, nggak ngamuk-ngamuk, gitu kan. Apapun permasalahan atau bala atau musibah dalam konsep psikologi Islam, ya kata gurunya Bu Yanti, itu semuanya sifatnya tepat sasaran. Ya, bala atau musibah itu dalam bahasa Arab, kata gurunya Bu Yanti, itu sesuatu yang sifatnya tepat sasaran. Bala untuk Nadia tidak akan, walaupun kita pada mendamping, Nadia nggak akan meleset ke Bu Yanti. Yang untuk Bu Yanti nggak akan meleset ke Nadia gitu. Jadi khusus bukti kasih sayang Allah. Nadia coba dipakai otaknya, gunakan otaknya, cari solusi. Ya, dan itu ada hikmah semua di balik itu. Jadi kebiasaan kita sekarang ketika diberi musibah atau kesedihan atau juga langsung apa ya hikmahnya ya, oh mungkin, nah kita sih begitu, bukannya sibuk menyesali diri, membenci, menyalahkan, nggak gitu lagi, itu ya. Oke, Masya Allah. Ternyata itu ya, kita mencari hikmah dari segala musibah yang kita alami ya. Betul. Karena Allah mengatakan gitu kan, ketika aku memberi musibah pada seseorang, dia harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia sholat dan sabar. Sabar itu apa artinya? Beda lagi kan ya, kalau orang sabar artinya pasif sajalah, terima aja lah. No, sabar itu artinya berikhtiar untuk memikirkan apa ya, kira-kira mungkin ini mungkin ini strateginya gitu. Jadi kata ahli neuropsikologi juga mengatakan otak yang jarang diberi masalah cenderung ya gampang demensia, cepat tua dan bodoh. Otak yang sering diberi masalah biasanya sangat kreatif. Bayangkan coba, kalau Allah nggak pernah kasih kita masalah sama sekali, kita goblok ini, goblok gitu ya. Nah itulah, hati-hati kalau nggak ada masalah lagi. Kita minta masalah ke Allah. Yes, ya itu dia. Jadi para wali itu bilang gitu kan ya, kok sampai Allah nggak kasih masalah lagi nih? Apa Allah udah nggak sayang gitu? Biasanya. Jadi nikmati aja, cari hikmahnya. Mudah untuk mengatakan loh. Tapi ketika kita latihan, kita menjalani dengan baik, kita jalani itu, loh kok enak gitu, kok santai sekarang itu gitu benar. Ya udah nggak apa-apa kayaknya memang karena maksud Allah mungkin coba kita cari dulu gitu ya. Nah kita sudah membahas soal masalah dan kata ibu tadi masalah itu tidak akan meleset masalah teman saya tapi ibu kan setiap manusia itu mempunyai keadaan jiwanya yang berbeda ya. Mungkin ada masalah yang seperti ini terasa bukan apa-apa bagi saya, tapi menurut orang lain itu masalah yang sangat berat sekali. Jadi berdasarkan kondisi kejiwaan kita dan latar belakang kita itu mungkin akan berbeda cara menghadapi masalahnya. Dan kira-kira kapan ibu kita itu membutuhkan bantuan profesional untuk menyelesaikan masalah kita? Jadi itu berhubungan dengan berapa lama hormon stres berada di tubuh kita gitu ya. Jadi kalau hormon stres kita tahu namanya kortisol ya. Hormon kortisol itu kalau sudah bercokol di tubuh kita lebih dari 2 bulanan gitu kan ya, atau 5 minggu lah, 5 minggu lebih itu kalau sudah bercokol lama, biasanya akan terjadi sesuatu yang disebut dengan permasalahan dengan antibodi kita ya. Hormon stres yang berlama-lama akan melemahkan antibodi kita. Jadi ada kelenjar limpa di sini gitu ya. Kelenjar limpa itu menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit dari luar dan penyakit yang sudah ada di dalam.
Nah, ketika hormon stres berlama-lama di situ, itu akan membuat antibodi lemah sehingga kita gampang sakit. Makanya sering, aduh, aku sakit. Berarti ngaruh ke fisik. Ke fisik, betul ya. Jadi gampang sakit, demam, flu, gampang banget gitu loh ya. Nah, ini terus-menerus, ketika kita terus-menerus diberikan masalah bagi sakit gitu, kita jadi stres lagi kan, nambah lagi hormon stresnya, ya kan, berputar-putar di situ dan berlama-lama akibatnya kita makin lemah saja. Nah itu kalau sudah begitu sampai 2 bulan begitu terus gitu kan, ya kita harus bertanya, ada apa tubuh saya, ada apa ini, apa saya lagi stres, depresi. Kemudian udah nggak kepengen lagi melakukan hal-hal yang sudah senang kita lakukan, nggak kepengen sama sekali. Yuk kita itu saya suka hiking yuk. Aduh kamu kan suka hiking, saya nggak mau. Keluar yuk, nggak mau ketemu orang, nggak mau bersosialisasi lagi, nggak suka lagi melakukan apa yang sangat disukai gitu kan ya. Kemudian lemah, letih, lesu sampai 2 bulanan lebih itu letih banget, lesu banget itu ya. Bermasalah dengan hubungan dengan orang tua, orang-orang terdekat, nggak mau bersosialisasi, masalah di sekolah, masalah di semua domain kehidupan kita. Ya sosial, kognitif, nggak bisa mikir, ya stres, pendek sumbu gitu kan. Itu sampai 2 bulanan lebih. Kalau udah begitu, sebaiknya atau makan jadi terlalu banyak, makannya gila-gilaan sampai obesitas gitu, atau nggak mau makan sama sekali, nggak bisa makan lagi, atau nggak mau lihat matahari lagi gitu kan ya. 2 bulanan lebih itu harus cari bantuan profesional, sepertinya ada sesuatu yang terjadi ya, berarti ada hormon stres yang bercokol sudah lama-lama banget gitu. Berarti ketika kita merasakan tanda-tanda itu, ada baiknya kita pergi langsung menemui profesional untuk membantu kita menyembuhkan. Yes. Itu. Ya kalau nggak langsung ke psikolog, mungkin ngobrol dulu dengan orang yang bijak, ya. Ada teman yang sudah punya skill untuk itu ya, seperti peer counselor itu. Makanya tadi Bu Yanti akan memberikan paparan hari ini tentang psychological first aid gitu ya. Oke, yang teman seperti itu ya. Kalau nggak dapat teman yang seperti itu, takutnya dia teman-teman yang salah ya. Sebaiknya ke psikolog langsung. Gitu. Ya. Bisa diakses secara online juga ya Bu sekarang? Bisa banget ya. Sekarang enak banget situasinya. Dia pakai Halodoc ya. Bisa sambil that's true. Ya. Oke, mungkin yang terakhir pertanyaannya, kira-kira apa pesan Ibu Yanti kepada teman-teman yang sedang menghadapi masalah untuk semoga bisa didengarkan, bisa diresapi agar menjadi panduan untuk menghadapi masalahnya ke depan. Betul. Saran Bu Yanti, kembali kepada hal itu tadi, jangan pernah memandang masalah sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita, tapi pandanglah masalah sebagai tantangan untuk dicarikan solusinya. Dan selalu ingat bahwa seperti kata Rumi, aku mencintai permasalahanku karena yang memberiku masalah adalah dengan izin orang yang sesuatu yang paling mencintaiku. Gak mungkin aku dihancurkan. Allah ingin aku melihat hikmahnya apa ini. Coba aku cari dulu. Coba aku dalam istilah psikologi Islamnya naik ke atas dulu. Apa itu? Bongkar file. Kira-kira apa yang menyebabkan aku ada masalah ini ya? Kira-kira aku naik. Kemudian turun untuk mencari solusi, strategi. Makin pintar otak kita. Jadi anggaplah bahwa sebuah masalah itu memintarkan kita, mendewasakan kita, dan pasti ada hikmah baik di situ. Karena yang memberinya yang paling mencintai kita, itu pasti akan tenang. Nah ini pasti buat gue nih, ini buat gue banget nih gitu kan, bukan buat siapa-siapa. Allah lagi sayang-sayangnya sama aku nih. Oke, apa hikmahnya? Gitu ya. Oke, Masya Allah sekali teman-teman, sesi kita hari ini sangat insightful bersama Ibu Yanti, karena ternyata untuk masalah-masalah seperti itu kita bisa menanganinya dengan kita kembali dulu ke diri sendiri untuk kita merefleksikan dulu, kemudian jika perlu bantuan kita bisa memanggil atau minta tolong profesional, karena sekarang juga sudah mudah ya aksesnya. Alhamdulillah sangat mudah sekarang. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Yanti, terima kasih sudah mau datang ke podcast kami. Semoga bisa bertemu kembali. Oke, gitu aja teman-teman, selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.